سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, alhamdulillah kembali kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Mutammimatul Ajurrumiyah fi Ilm al-Arabiyyah karya Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan kesimpulan dari alamat i'rab yang telah berlalu. Jadi kemarin kita belajar tentang apa? Tanda-tanda i'rab. Tanda rafa, nasab, khafad dan jazm. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah menyimpulkan tanda-tanda i'rab yang telah berlalu. Kata beliau tambihun, yang itu ya? Hah? 50. Baik. Faslun jami'u ma taqaddama min al-mu'rabati qisman. Di pasal ini seperti yang saya katakan tadi, ini adalah kesimpulan dari alamat i'rab yang telah berlalu. Jami'u ma taqaddama min al-mu'rabati qisman. Seluruh apa-apa yang telah berlalu dari al-mu'rabat, kata-kata yang di-i'rab, ada dua macam. Saya ulangi, seluruh apa-apa yang telah berlalu dari kata-kata yang di-i'rab ada dua macam. Pertama, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Ada satu bagian yang di-i'rab dengan harokat, dan ada satu bagian yang lainnya dia di-i'rab dengan huruf. Kalau antum cek apa yang kita telah pelajari kemarin, i'rab itu ada dua bentuk, ada yang di-i'rab dengan harokat, di-i'rab dengan dhamma, fathah, kasrah, diikutkan juga dengan sukun. Ada juga yang di-i'rab dengan huruf, ada yang di-i'rab dengan waw, apalagi alif, ya, nun, hadfu harfil illah, hadfun nun. Itu semua di-i'rab dengan huruf. Dipahami ya? Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka yang di-i'rab, kata-kata yang di-i'rab dengan harokat ada 4 jenis. Apa saja? Al-ismul mufradu. Pertama, isim mufrad. Isim mufrad, kalau antum cek, semuanya ketika rafa, nasab maupun jar, dia di-i'rab dengan apa? Harokat atau huruf? Semuanya dengan harokat. Rafanya dengan dhamma. Dhamma harokat. Nasabnya dengan fathah. Khafadnya dengan kasrah. Semuanya pakai harokat ya. Wa jamu taksir. Begitu pula jamu taksir. Ini yang kedua. Sudah saya kasih kaidah di pertemuan kita pertama bahwa kalau jamu taksir sama dengan apa? Isim mufrad. Kalau isim mufrad di-i'rab dengan harokat, berarti jamu taksir juga di-i'rab dengan harokat. Wa jamul muannats salim. Kemudian yang ketiga yang di-i'rab dengan harokat adalah jamu muannats salim. Kalau jamu muannats salim kan rafa dengan dhamma, nasab dan jarnya dengan kasrah. Semuanya pakai harokat. Wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemudian yang keempat yang di-i'rab dengan harokat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Baik. Ini juga di-i'rab dengan harokat. Kalau dia rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jazmnya dengan apa? Sukun, kecuali yang mutal.
kecuali yang mu'tal. Tapi itu nanti akan dikecualikan oleh penulis. Sebentar. Ini secara umum dulu. Jadi yang di-i'rab dengan harokat ada berapa? Ada berapa macam? Ada 4 macam. Pertama apa? Isim mufrad. Kedua, jamak taksir. Ketiga, jamak muannas salim. Dan yang keempat, fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Ini sesuatu ini sudah kita jelaskan, tidak perlu lagi kita ulangi. Kemudian kata beliau, wa kulluha turfa'u bid-dhammati. Seluruhnya dirofa dengan dhammah. Maksudnya seluruh yang mana ini? Yang empat tadi. Seluruhnya dirofa dengan dhammah. Seluruhnya dirofa dengan dhammah. Ini betul tanpa kecuali. Wa tunsabu bil fathah. Dan semuanya dinasab dengan fathah. Di sini nanti ada kecualinya. Kecualinya apa? Ada yang tahu? Jamak muannas salim, dia nanti dinasab dengan apa? Kasroh. Tapi tenang saja, sebentar akan diingatkan oleh penulis akan hal ini. Wa tukhfadu bil kasrati, dan seluruhnya dijer dengan kasroh. Di sini juga ada kecuali. Apa kecualinya? Tentunya fi'il mudhari tidak masuk dari awal. Tapi isim alladhi la yansharif. Yang di jamak taksir kan ada isim alladhi la yansharif. Di isim mufrad juga ada. Itu dijer dengan apa dia? Dengan fathah. Ya. Paham ya? Ini juga nanti akan disebutkan oleh penulis pengecualian ini. Hanya saya ingatkan dari awal supaya kita tertambih lebih duluan. Kemudian kata beliau, wa tujzamu bisukun, dan seluruhnya dijazam dengan sukun. Dijazam dengan sukun, seluruhnya dijazam dengan sukun, maksudnya yang dimasuki jazam. Tentunya isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim tidak masuk dari awal. Ya kan? Karena isim tidak dijazam. Dipaham ya? Baik. Kata beliau, wa kharaja an dzalika salasatu asya. Tadi kan kaidah umum, seluruhnya dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dikhafad dengan kasrah, dan dijazam dengan sukun. Ini kaidah umumnya. Kemudian beliau sebutkan yang keluar, yang kecuali, walaupun tadi sudah kita ingatkan. Kata beliau, wa kharaja an dzalika salasatu asya. Keluar dari hal tersebut, maksudnya keluar dari keumuman tadi. Keluar dari keumuman tadi. Ada 3 perkara. Pertama, al-ismul ladzi la yansharif. Ini. Isim ladzi la yansharif. Dia dikecualikan, dikeluarkan dari keumuman tadi. Kalau keumumannya tadi dijer dengan kasrah. Kata beliau, isim ladzi la yansharif mufradan kana au jamak taksir. Apakah itu isim ladzi la yansharif yang berupa mufrad? Begitu pula isim ladzi la yansharif yang berupa jamak taksir, fa innahu yukhfadu bil fathah. Sungguh dia dijer dengan apa? Fathah, bukan dengan kasrah. Keluar dari keumuman. Malam yudhaf, tapi dengan syarat. Walaupun kemarin sudah disebutkan ya, syaratnya isim ladzi la yansharif dijer dengan fathah apa kemarin? Pertama, bukan mudhaf. Kedua, tidak dimasuki alif lam. Di sini boleh ulangi lagi. Malam yudhaf au tadkhul alaihi al. Selama tidak menjadi mudhaf dan tidak dimasuki oleh alif lam, maka dia dijer dengan apa? Fathah. Berarti kalau dimasuki alif lam atau mudhaf, dia dijer dengan apa? Kasrah, kembali ke asal, kembali ke masuk di dalam keumuman tadi. Difaham ya? Baik. Yang kedua, yang dikecualikan yang kedua, kata beliau, wa jam'ul muannatsi as-salimu, dan jamak muannas salim. Wa ma humila alaih, dan mulhaknya. Ini sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Apa itu mulhak? Baik, bagi yang belum dengar bisa dicek di rekamannya. Kata beliau, jamak muannas salim dan mulhaknya, fa innahu yunsabu bil kasrah. Maka sesungguhnya dia dinasab dengan apa?
kasrah, keluar dari keumuman. Asalnya kata itu, isim itu dinasab dengan apa? Fathah. Tapi kalau jama' muannas salim, dia justru dinasab dengan kasrah. Kemudian yang ketiga, pengecualian yang ketiga, wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri. Baik. Fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya, akhir ya, dibaca jar. Dibaca jar, itu mudhafun ilaih. Hanya ini ada sesuatu yang belum antum pelajari sebelumnya. Tapi insyaallah akan kita dapatkan di pembahasan idhofah. Ada namanya taib atau pembahasan alif lam. Ada alif lam yang tidak mema'rifakan. Ya, walaupun sudah kita singgung ya, kalau antum ikut dari awal sudah kita singgung, ada alif lam yang tidak mema'rifakan. Mungkin antum pernah dengar kaidah kalau ma'rifah apa? Na'at. Tapi di situ dibaca jar. Al-fi'lul mudhari'u al-mutallu al-akhir. Itu bukan salah cetak ya. Ya, jangan sampai antum bilang salah cetak. Padahal yang kurang mungkin ilmunya. Baik. Jadi itu alnya al-mutallu itu alif lamnya alif lam, bukan alif lam ma'rifah. Dia alif lam mausulah. Alif lam mausul. Si mausul. Dipahami ya? Jadi susunannya mu'tallu al-akhir. Alif lamnya tidak dianggap sebagai hal yang mema'rifakan. Jadi mu'tallu dia nakiro. Nah, kalau dia nakiro berarti setelahnya cocok di jar atau tidak? Cocok. Baik. Itu dari segi bahasa saja ya. I'rab. Nah, fokus kita kembali ke pembahasan tadi. Yang dikecualikan yang ketiga dari keumuman adalah fi'il mudhari mutal akhir. Kalau asalnya fi'il itu dijazam dengan apa? Sukun. Kata beliau kecuali fi'il mudhari mutal akhir fa innahu yujzamu bihadfi akhirih. Maka sungguh dia dijazam dengan penghapusan huruf terakhirnya, yaitu huruf mu'tal. Baik. Wa taqaddamat amthilatu dzalik, dan sungguh dan telah berlalu contoh-contoh hal tersebut. Telah berlalu di pembahasan kemarin di tanda-tanda i'rab. Semuanya lengkap. Ada yang rafa, nasab, ya kan? Jar dan jazm sudah ada semua. Silakan antum merujuk ke sana. Tayyib. Nah, selesai yang di'rab dengan harokat. Jadi yang di'rab dengan harokat ada 4. Kemudian selanjutnya yang di'rab dengan huruf. Walladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Dan yang di'rab dengan huruf, kata-kata yang di'rab dengan huruf ada 4 jenis. Sama juga ya. Tadi 4 juga. Nah, sekarang yang di'rab dengan huruf juga 4. Apa saja yang di'rab dengan huruf? Pertama al-musanna, isim musanna. Kan rafa dengan apa dia? Alif, nasab dan jarnya dengan ya. Jadi semuanya pakai huruf. Wa ma humila alaih, dan mulhaqnya. Baik. Ini kita anggap selesai, sudah dipahami. Wa jam'u al-mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, yang di'rab dengan huruf adalah jamak mudzakkar salim. Baik. Dia rafa dengan apa? Waw, nasab dan jarnya dan ya. Wa ma humila alaih, dan mulhaqnya juga. Wal asma'u sittatu. Dan yang di'rab dengan huruf yang ketiga adalah isim-isim yang 6. Apa isim yang 6 kemarin? Abuka, akhuka, hamuka, buka, kemudian hanuka, du malin. Baik. Semuanya dia di'rab dengan rofanya dengan apa? Wow, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Kemudian yang keempat yang di'rab dengan huruf adalah al-amtsilatul khamsah. Amtsilatu al-khamsah. Nama lainnya apa? Al-af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah. Ya, amtsilatul khamsah dan al-af'al al-khamsah itu sama.
Hanya saja dari segi penamaan itu lebih tepatnya amsilatul khamsah. Dari segi penamaannya lebih bagus dikatakan amsilatul khamsah. Baik. Kemudian kata beliau rinciannya, fa ammal musanna fayurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Ini sudah antum tahu. Adapun musanna maka dia dirofa dengan alif. Kemudian dia dinasab dan dijar dengan ya. Ya yang bagaimana? Beliau terangkan. Ya al-maftuhi ma qablaha al-maksuri ma ba'daha. Ya yang di fathah sebelumnya dan di kasrah setelahnya. Paham? Misalnya Zaidani. Kalau pakai ya apa? Zaidaini. Di fathah sebelumnya, sebelum ya, dan di kasrah setelahnya. Maksudnya nunnya di kasrah. Jelas ya? Zaidaini. Dikatakan al-maktub maqablaha, di fathah sebelum ya dan di kasrah setelahnya. Apa gunanya beliau jelaskan ini? Untuk membedakan dengan ya-nya jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim kebalikannya. Zaidina. Dia di kasrah sebelumnya, di fathah setelahnya. Ya kan? Terbalik. Kalau musanna fathah sebelumnya, kasrah setelahnya. Jamak muzakkar salim kasrah sebelumnya, fathah setelahnya. Paham ya? Baik. Ini akan diulangi sebentar pas pembahasan jamak muzakkar salim. Kemudian kata beliau, wa ulhiqa bihi isnani wasnatani wasintani mutlaqan. Dan diikutkan dengan isim musanna, ini mulhaqnya. Yang kemarin kita katakan apa? Wa ma humila alaih. Itu mulhaq. Diikutkan dengannya isnan wa isnatani wa sintani. Jadi isnani, isnatani, sintani ini adalah mulhaqnya. Diikutkan dengan isim apa? Musanna. Kenapa diikutkan? Kemarin saya sudah terangkan. Karena tanda i'rabnya sama. Rafa dengan alif, nasab dan jarnya dengan ya. Tapi sebenarnya dia bukan isim musanna. Iya. Jadi dibilang diikutkan. Sebenarnya dia bukan isim musanna, tapi karena mirip i'rabnya, maka dia diikutkan dengan isim musanna. Paham ya? Nah, kemarin sudah kita jelaskan bagaimana membedakannya antara isim musanna yang asli dan isim musanna yang mulhaq. Sudah kita terangkan. Paham ya? Kemudian beliau berkata mutlaqon, secara mutlak. Iya. Secara mutlak maksudnya apa? Apakah perempuan atau laki-laki? Isnani wa isnatani. Isnani kan laki-laki, isnatani, sintani itu laki-laki ya. Artinya semuanya dua. Isnani, isnatani, dua perempuan. Sintani, dua perempuan. Sintani ini bahasanya orang Hijaz atau bahasanya orang Tamim apa? Kalau Hijaz isnani dan isnatani. Kalau orang Hijaz Tamim isnani dan sintani. Semuanya artinya dua. Wakilta. Baik. Tadi beliau katakan mutlakon, secara mutlak. Laki-laki ataupun perempuan dan tanpa syarat. Tanpa syarat. Sebab yang setelahnya ini dia menjadi mulhaq dengan syarat. Kalau yang tadi isnani, isnatani, sintani menjadi mulhaq isim musanna tanpa syarat. Laki-laki ataupun perempuan. Sementara wakilta bisyarti idhofatihima ila dhamir. Kila dan kilta ini bisa menjadi mulhaqnya isim musanna dengan syarat disandarkan kepada dhamir. Ingat syaratnya.
syaratnya kila dan kilta. Kila itu artinya keduanya laki-laki. Kilta keduanya perempuan. Dia kila dan kilta itu penggantinya kullu. Tahu kullu? Apa artinya kullu? Seluruhnya. Kullu itu nanti akan lewat juga di pembahasan taukid. Dia dipakai untuk mufrad dan jama'. Kulluhu atau kulluhum. Tidak bisa antum bilang kulluhuma. Tidak boleh. Tidak ada kulluhuma dalam bahasa Arab. Kalau antum pakai musanna, pakai ini kilahuma atau kiltahuma. Jelas? Artinya seluruhnya mirip dengan kullu. Seluruh keduanya. Paham ya? Taib. Irobnya kila dan kilta ini ternyata dia sama dengan isim musanna, mulhaq. Tapi dengan syarat harus mudhofun ilainya berupa dhamir. Dia disandarkan pada dhamir. Contoh yang terpenuhi syarat. Nahu ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Telah datang kepadaku kedua-duanya. Maksudnya kedua laki-laki itu. Seluruh dari keduanya. Wa kiltahuma, kalau kiltahuma untuk perempuan. Ini terpenuhi syarat. Kalau kita irob, bagaimana cara irobnya? Ja'a fil madi, ya maf'ulun bih, ya kan? Ya mutakallim maf'ulun bih. Kila, apa irobnya kila? Fa'ilnya ja'a. Rofa, kalau fa'il kan apa? Rofa, marfu. Rofa, dia tanda rofanya apa? Fokus, alif. Kenapa bilang alif? Karena mirip dengan isim musanna, diikutkan dengan isim musanna. Terpenuhi syarat? Terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Mudhofun ilainya dhamir. Huma kan apa? Dhamir. Paham ya? Berarti pemahamannya, kalau mudhofun ilainya bukan dhamir, dia mulhaq atau bukan? Bukan mulhaq. Nanti irobnya apa? Akan diterangkan sebentar. Irobnya dia, kalau ujungnya alif apa? Isim apa itu? Isim maksur. Nanti diirob seperti isim maksur. Jelas ini? Kalau tidak terpenuhi syarat. Kalau terpenuhi syarat, mulhaq dengan isim musanna. Kalau tidak terpenuhi syarat, dia diirob seperti isim maksur yang ujungnya alif. Kata beliau, wa ra'aitu kilaihima. Saya melihat kedua-duanya, wa kiltaihima. Untuk perempuan. Taib. Di sini terpenuhi syarat? Terpenuhi syarat. Kilaihima, apa irobnya? Nasab, maf'ulun bih. Tanda nasabnya apa? Ya, kenapa? Karena mirip dengan isim musanna. Isim musanna kan nasabnya dengan iya, berarti dia juga nasab dengan ya. Wa marartu bi kilaihima. Ini contoh untuk jar. Ada contoh rafa, ada contoh nasab, ada contoh jar. Saya melewati keduanya. Wa kiltaihima. Taib. Sama artinya, hanya beda laki-laki perempuannya. Syahidnya kilaihima, dia jar. Tanda jarnya apa? Iya, karena mulhaq kepada isim musanna. Sekarang beliau sebutkan bagaimana kalau tidak terpenuhi syarat. Fa in udifa ila dzahiri kana bil alifi fil ahwali salasa. Kalau disandarkan, maksudnya mudhofun ilainya berupa isim zahir. Isim zahir berarti bukan dhamir. Kan dhamir lawannya zahir. Kalau disandarkan kepada isim zahir, kana, maka keduanya, siapa keduanya? Kila dan kilta. Kila dan kilta pada saat itu bil alifi. Dia diirob dengan alif fil ahwali salasa. Pada 3 keadaan. Maksudnya pada 3 keadaan, pada saat rofa, nasab dan jarnya pakai alif. Alif maksudnya apa? Ujungnya alif. Adapun tanda irobnya muqaddaro karena isim maksur. Kata beliau, wa kana irobuhuma biharakatin muqaddaratin fi tilkal alifi. Dan irob keduanya, yaitu kila dan kilta pada saat itu adalah dengan
harokat yang disembunyikan pada alif tersebut. Ya. Rofanya muqaddara di atas alif, nasabnya muqaddara di atas apa? Alif, jernya muqaddara di atas alif juga. Contoh yang tidak terpenuhi syarat. Ja'ani kila ar-rajulain. Datang kepadaku kedua lelaki itu. Nah, lihat kila mudhafun ilaihnya apa? Isim zahir. Terpenuhi syarat? Hah? Tidak terpenuhi syarat. Berarti mulhaq atau bukan? Bukan mulhaq. Nah, dia di sini kita i'rab kila marfu sebagai fa'il. Dia rafa sebagai apa? Fa'il. Tanda rafanya apa? Nah, bukan lagi alif. Sebab di sini dia bukan mulhaq lagi kepada isim musanna. Tapi kita katakan dia tanda rafanya adalah dhamma muqaddara di atas alif. Sebagaimana antum i'rab fatan misalnya, ya, yang ujungnya ya, alif bengkok, itu sama dengan ini. Taib, wakilta al-mar'atain. Ini contoh untuk perempuan. Datang kepadaku dua perempuan. Warawaitu kila ar-rajulain. Ini contoh untuk nasab. Syahidnya mana? Kila. I'rabnya apa? Maf'ulun bi nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah muqaddara. Ingat ya, dia bukan mulhaq lagi sekarang. Wakilta al-mar'atain sama. Ini contoh untuk perempuan. Wa marartu bi kila ar-rajulain. Contoh untuk jer. Syahidnya ya bikila. Kila di situ jer oleh bi, tanda jernya apa? Kasra muqaddara. Baik. Wa kilta al-mar'atain. Kilta al-mar'atain. Paham ya? Baik. Jadi kalau disandarkan kepada dhamir maka di'rab seperti isim musanna, rafa dengan alif, nasab dan jer dengan ya. Kalau disandarkan kepada isim zahir maka rafa dengan dhamma muqaddara, nasab dengan fathah muqaddara, dan jer dengan kasra muqaddara. Makanya antum lihat contoh barusan tiga-tiganya semuanya ujungnya alif. Iya. Kalau yang tadi yang mulhaq berubah-ubah, alifnya kadang berubah jadi berubah jadi ya. Baik. Selesai isim musanna. Ini masih yang di'rab dengan harokat ya. Ada 4 tadi. Yang pertama isim musanna. Kedua sekarang. Apa kedua? Jamu muzakkar salim. Dia juga di'rab dengan harokat. Fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya'i. Jamu muzakkar salim. Jamu muzakkar salim. Dia dirafa dengan waw sebagaimana antum ketahui. Dan dia dinasab serta dijer dengan ya. Ya yang bagaimana? Nah, kebalikannya yang tadi. Kita sudah singgung tadi. Dia kalau musanna di fathah sebelumnya, di kasroh setelahnya. Kalau yang ini al-maksuri ma qablaha, di kasroh sebelumnya, al-maftuhi ma ba'daha, di fathah setelahnya. Kebalikannya. Paham ya? Wa ulhiqa bihi, dan diikutkan dengan apa? Jama' mudzakkar salim. Apa saja kata-kata yang diikutkan dengan jama' mudzakkar salim? Pertama, ulu. Ulu. Taib. Ulu itu asalnya uluna. Timbul pertanyaan, kenapa penulis tidak tulis nunnya? Ada yang tahu? Karena ulu itu selalu mudhof. Masih ingat kaidahnya? Isim musanna dan jama' mudzakkar salim kalau dia mudhof selalu hilang nunnya. Karena ulu ini selalu mudhof, maka beliau tulis tidak pakai nun. Tapi asalnya ada nunnya sebenarnya. Tapi karena keadaannya dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab gundul, dia selalu mudhof. Makanya beliau tidak membawakan nunnya di situ. Ya, ulul albab, tidak pernah disebut uluna, tidak ada. Paham ya? Ulu ini dia mulhaknya jama' mudzakkar salim. Sudah kita terangkan kemarin. Karena ulu itu mufradnya zu. Ulu mufradnya apa?
Zu pemilik. Ya. Ulu juga pemilik. Ulul albab, pemilik akal. Ya. Ulil absar. Ya. Kalau nasab ulil pakai ya. Karena mirip dengan jamak muzakkar salim. Difahami ya? Kan kemarin sudah kita terangkan bedanya antara mulhaq dan yang asli. Kalau yang asli dihapus waw dan nunnya kembali ke mufrad. Kalau yang mulhaq dihapus tidak kembali ke mufradnya. Karena ulu mufradnya zu, beda apa? Lafadznya. Kemudian wa alamuna. Alamuna juga mulhaq. Mungkin ada yang bertanya, bukankah alamuna kalau dihapus waw dan nunnya kembali ke mufrad, kembali ke alam, ya kan? Apa jawabannya kemarin? Dia tidak berakal. Jamak muzakkar salim yang asli harus nama laki-laki berakal atau sifat laki-laki berakal. Ini alamun, dia tidak dianggap sebagai yang berakal. Alam. Kemudian isyrun. Nah, ini isyrun sama dengan ulu tadi. Kalau dihapus waw dan nunnya apa? Tidak kembali ke mufrad. Karena isyrun 20, mufradnya apa 20? Wahid, satu. Ya kan? Beda lafadznya. Wa ma ba'dahu minal ukuri ila tis'in. Ini sudah saya sebutkan kaidahnya kemarin. Dan apa yang setelahnya dari akad. Akad di sini bermakna bilangan. Dan apa yang setelahnya setelah 20 berupa ukud, berupa bilangan. Bilangan ukud itu bilangan genap puluhan. Paham? Bilangan genap puluhan. Berarti 20 setelahnya 20 apa? Bilangan genap puluhan. Maksud saya yang 30-nya 20, 30 kemudian apa? 40, 50, 60, 70 sampai 90 ila tis'in. Ya, tidak ada lebihnya. Tidak ada lebihnya. Pas 20, pas 30. Nah, isyruna itu mulhaq jamak muzakkar salim. Begitu pula salatuna, arbauna, khamsuna dan seterusnya sampai tis'una, 90. Wa araduna dan diikutkan juga apa? Araduna, ini sudah kita contohkan juga kemarin. Aradun. Baik, aradun kalau dihapus waw dan nunnya kembali ke mufrad, tapi dia tidak berakal. Wa sinuna. Tahu sinuna? Apa arti sinun? Sinin, tahun. Iya. Sinun kalau nasab dan jarnya kan apa? Sinin. Arba'u sinin atau sanawat. Bisa dijamak ke perempuan sanawat. Kalau dijamak ke laki-laki atau mulhaq sinin atau sinun. Baik, wa babuhu dan babnya. Babnya sinun maksudnya, yang semisal dengan sinun. Babuhu maksudnya yang semisal dengan sinun. Iya. Seperti misalnya dalam Al-Quran izin. Iya, izin, izun. Kemudian juga ada subun atau subun. Dan semisal dengan itu. Baik, mungkin perlu diterangkan ya. Karena kayaknya ada bingung, misal dalam hal apa? Baik, jadi sinun itu asalnya dia mufradnya apa? Sanaun. Ya. Sanaun. Makanya kalau dijamak ke jamak muannas salim itu sanawat. Ya. Baik, jadi ada yang bilang begitu.
Apa yang hilang? Waw. Di sini tidak ada lagi wawnya. Kalau ini waw apa ini? Waw. Yang udah salim kan ada waw dan nun di akhirnya. Iya. Waw tambahan ini. Waw dan nun. Waw aslinya dia terhapus. Harusnya ada di sini. Hah? Begitu pula dengan izun tadi yang saya bilang. Izun. Izuna. Kalau di Al-Quran, nafas. Izin. Ya. Di surah apa lagi itu? Hah? Izin. Nafas. Ini juga sama. Ada wawunya yang hilang. Sama dengan dia asalnya dari kata azam. Ya. Sama juga subun. Mirip dengan ini. Jadi kemiripannya itu babnya semisal dengannya, maksudnya dalam hal ini ada yang hilang huruf terakhirnya dan dia dijamak mirip dengan jamak mudzakkar salim. Jadi kata-kata yang semisal dengan ini dia mulhaq ke jamak mudzakkar salim. Itu yang diinginkan dengan ucapan beliau wababuhu, dan babnya itu yang semisal dengan sinun seperti izun tadi, yang mana pada mufradnya ada yang hilang huruf terakhirnya. Kemudian yang mulhaq juga ke jamak mudzakkar salim adalah wa ahluna. Ya, ahluna. Ini sering muncul dalam Al-Quran. Ahluna. Ya, ahlikum. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Ahlikum itu ahlikum pakai ya karena di situ apa? Nasab. Kalau di sini ahluna karena rofa. Ya. Ya. Ahlikum dihilangkan nunnya, asalnya ahlina. Hilang nunnya karena mudhof di situ di ayat. Taib. Paham ya? Dia mulhaq karena bukan yang berakal. Walaupun dihapus waw dan nunnya, dia kembali ke mufrad tapi tidak berakal. Wa illiyun. Illiyun itu nama surga ya. Illiyun. Dia mulhaq juga. Dia juga mulhaq karena dia tidak dianggap berakal. Ya, nama tempat. Dipahami ya? Dan ada lagi yang lain. Ini bukan pembatasan. Mulhaq itu banyak. Hanya saja beliau sebutkan apa yang sering muncul. Baik, contohnya. Nahu wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Wala ya'tali. Dari kata ila, janganlah ulul fadli, orang-orang yang memiliki keutamaan, maksudnya memiliki harta, bersumpah. Janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan di antara kalian wasa'a dan memiliki keluasan, maksudnya kelapangan harta, dia bersumpah untuk ayyutu ulil qurba. Iya, ayyutu itu ada yang hilang. Asalnya alla yutu, ada la-nya. Tidak memberikan kepada ulil qurba, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan mereka. Ini larangan. Jangan sampai ada orang kaya, dia bersumpah untuk tidak memberikan hartanya kepada kerabatnya. Tapi syahidnya bukan di mananya. Mana syahid? Ulul fadli dan ulil qurba. Ya kan? Ulu al-fadli contoh untuk rofa. Kenapa hilang nunya di situ? Mudhaf. Ya. Sama uli, hilang juga nunnya karena mudhaf ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Sudah kan tadi? Nanti kita baca contoh-contoh mulhaq ini. Sebentar setelah Isya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.
العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan contoh-contoh dari mulhaq jam' mudzakkar salim. Kata beliau contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liulil albab." Mana syahidnya? Uli dia mulhaq dan jam' mudzakkar salim. Di situ jer, tanda jernya adalah ya, walaupun ya-nya tidak ada titiknya, sama dengan yang kemarin. Taib, jadi tanda jernya ya mirip dengan jam' mudzakkar salim. Di ayat yang lain Allah berfirman, walhamdulillahi rabbil alamin. Mana dia? Al-alamin mulhaq. Tadi sudah disebutkan alamun itu mulhaq dengan jam' mudzakkar salim. Hanya di situ alamin jer mudhafun ilaih dari rabbi. Tanda jernya ya. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, walabithu fi kahfihim salasamiyatin sinin. Di situ mana dia? Sinin ya. Salasamiyatin sinin. 300 tahun. Sinin dia i'rabnya apa di situ? Mansub ya. Taib. Atau apa di bawah itu? Badal. Bisa juga. Badalnya. Taib, 300 sinin. Baik, mansub bisa dzarf, sebenarnya bisa badal. Kalau badal ke salasa. Al-muhim dia nasab, tanda nasabnya apa? Ya, mirip dengan jam' mudzakkar salim. Itu intinya. Kemudian beliau berkata, contoh lain Allah berfirman, alladzina ja'alul qur'ana idin. Nah, idin, syahidnya idin. Idin ini mirip dengan sinin. Termasuk dari saudara-saudaranya. Tadi beliau katakan babuhu, babnya. Semisal dengan sinin. Karena idin itu ada yang hilang juga di ujungnya. Asalnya dari kata apa? Adawun. Ada waw hilang. Taib. Dia juga mulhaq. Alladzina ja'alul qur'ana idin. Idin mansub, tanda nasabnya ya. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Mana syahid? Wa ahluna. Ahluna asalnya ahlun. Hilang nunnya karena mudhaf ke na. Na dhamir ya. Baik. Dia rafa di situ ataf ke amwalu. Tanda rafanya adalah apa? Waw, karena dia mulhaq dengan jam' mudzakkar salim, bukan jama' tapi mulhaqnya. Kemudian Allah berfirman, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Min awsati. Dari yang pertengahan apa yang kalian beri makan kepada keluarga kalian. Syahidnya ahlikum. Saya kira ini jelas ya. Ahlikum mansub maf'ulun bih dari tut'imun, tanda nasabnya ya. Sama dengan jam' mudzakkar salim. Ila ahlihim. Kalau ini yang jar, ila ahlihim. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Syahidnya mana? Illiyin. Dia jar di situ, tanda jarnya ya karena dia mulhaq dengan jam' mudzakkar salim. Wa ma adraka ma illiyun. Syahidnya illiyun. Ini contohnya ketika rafa. Kalau tadi jar. Tapi jelas semua ya. Itu contoh-contoh dari mulhaq yang disebutkan di halaman sebelumnya.
Kan tadi ada ulu, alamun, ishrun, dan bilangan-bilangan puluhan. Kemudian aradun. Kalau aradun di dalam Al-Quran tidak ada ya, di dalam hadis ada. Baik, sinun juga ada tadi, ahlun sudah, illiyun juga sudah. Kemudian kata beliau, wa ammal asma'u sittah. Adapun isim-isim yang 6, ini lanjutan dari pembahasan apa tadi? Kata-kata yang diirab dengan huruf. Kata-kata yang diirab dengan huruf ada 4. Ingat ya, pokok pembahasan kita jangan sampai gagal fokus. Baik, jadi tadi yang diirab dengan harokat huruf ada 4. Pertama isim musanna, kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga, nah sekarang yang ketiga yaitu al-asma'u sittah, isim-isim yang 6. Faturfa'u bil wawi, maka isim-isim yang 6 itu dia dirafa dengan waw. Wa tunsabu bil alifi, dia dinasab dengan alif. Wa tujarru bil ya'i, dan dia dijar dengan ya. Bi syarti, dengan syarat. Baik. Syarat di sini adalah syarat dari asmaul sittah, atau kalau di jurumiyah syarat dari asmaul khamsah. Ya. Kapan satu kata itu bisa menjadi asmaul sittah atau asmaul khamsah? Syarat-syaratnya sebagai berikut. Ya, ada 2 sebenarnya. Ada syarat umum, ada syarat khusus. Beliau di sini menyebutkan syarat umum. Syarat umum. Pertama, kata beliau, antakuna mudhafatan. Hendaknya asmaul sittah itu berupa mudhaf. Ya. Kalau di semester 1 di pelajaran dasar kan, bagi ikhwan yang belajar sini, saya sudah terangkan bahwa asmaul khamsah itu selalu mudhaf. Dan kemarin juga sebenarnya saya sudah isyaratkan. Kan abuka, akhuka selalu ada mudhafun ilainya, ya kan? Apakah itu dhamir atau selain dhamir? Bisa ganti-ganti, bisa abuka, abuhum, abuha, abuhu, terserah, ya kan? Akhuhu, akhuka, akhuki, dan seterusnya. Yang jelas asmaul sittah atau asmaul al-khamsah itu harus mudhaf. Berarti setelahnya ada mudhafun ilaih. Fa in ufridat, apabila asmaul sittah atau asmaul khamsah, kata-kata yang merupakan asmaul sittah atau asmaul khamsah itu disendirikan, maksudnya di sini tidak dimudhafkan. Paham? Kan mudhaf ada berapa kata kalau mudhaf? Mudhafun ilaih 2 kata kan? Nah, kalau disendirikan berarti tidak mudhaf. Nah, itu pemahamannya. Fa in ufridat anil idhafah. Kalau disendirikan dari penyandaran, maksudnya dia dihilangkan mudhafun ilaihnya, uribat bil harakatiz zahirah. Maka asmaul sittah, kata-kata yang menjadi asmaul sittah itu tidak diirab lagi dengan harokat. Tidak diirab lagi dengan huruf, tapi diirab dengan harokat yang nampak. Contoh, lihat contohnya supaya lebih jelas. Kata beliau, walahu akhun, dan dia memiliki seorang saudara laki-laki. Lihat di situ akhun. Kalau mudhaf kan apa? Akhuka, ya, atau akhuhu, akhuha, ya, akhuki. Itu mudhaf, atau akhu Zaidin, akhu Muhammad. Paham ya? Itu mudhaf. Tapi kalau di sini sendiri ya, tidak mudhaf. Nah, kalau dia bersendirian, tidak lagi diirab sebagai asmaul sittah, tapi diirab seperti isim mufrad. Yaitu diirab dengan harokat. Kalau asmaul sittah kan diirab dengan huruf. Paham ya? Jadi kesimpulannya, asmaul sittah itu harus mudhaf. Tidak boleh tidak mudhaf. Kapan dia tidak mudhaf, maka i'rabnya berubah kembali ke isim mufrad. Contoh lain, wa inna lahu aban. Sesungguhnya dia memiliki seorang ayah. Aban. Di situ lihat aban. Seharusnya kan kalau asmaul sittah apa? Abahu atau abaka, ya kan? Abahum.
abuka. Baik. Nah, di sini dia tidak mudhaf, karena itu i'rabnya sama dengan i'rab si mufrad. Nasab dengan apa? Dengan fathah. Kalau rafanya tadi dengan dhammah. Baik. Jadi tidak ada lagi wawunya, tidak ada alifnya, tidak ada ya-nya. Kalau dia bersendirian, tidak mudhaf. Contoh lain, wa banatul akhi. Wa banatul akhi. Mana syahid? Al-akhi. Ini contoh untuk jar ya. Contoh yang untuk jar. Al-akhi tidak ada mudhafnya di situ. Apa tidak ada mudhaf nilainya? Bahkan dia punya alif lam. Kalau ada alif lam pasti tidak ada mudhaf nilai ya. Itu kaidah asalnya. Taib. Jadi dia di-i'rab seperti isim mufrad, tidak terpenuhi syarat. Di sini akhun, aban, al-akh bukan lagi asmaul sittah namanya. Kalau antum ditanya akhun, aban, al-akh, isim apa namanya? Isim mufrad lagi. Karena asmaul sittah harus mudhaf. Iya, ada mudhaf nilai setelahnya. Taib. Syarat kedua, asmaul sittah. Syarat yang kedua, antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Dia kan tadi harus apa? Harus mudhaf tadi ya, ada mudhaf nilainya. Mudhaf nilai. Ternyata ada syarat lanjutannya. Hendaknya mudhaf nilainya itu bukan dia mutakallim. Hendaknya mudhaf nilainya bukan ya mutakallim. Fa in udhifat ila al-ya'i uribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla al-ya'i. Nah, kalau dia diidhafakan kepada ya mutakallim, maka i'rabnya bukan lagi dengan huruf, bukan lagi dengan waw, alif, ya, tapi dia di'rab dengan harakat muqaddarah, harakat yang disembunyikan pada huruf sebelum ya. Nah, ini nanti akan datang lagi pembahasannya. Bahwa kata-kata isim-isim yang diidhafakan kepada ya mutakallim itu di'rab muqaddarah, i'rab tersembunyi seperti isim mangkus, isim maksur. Hanya alasannya beda. Kalau mangkus kan sikol, berat. Kalau maksur apa? Tazur, beruzur. Kalau disandarkan kepada ya mutakallim, dia karena apa? Munasabah. Dia harokat apa? Penyesuaian. Harokat apa? Penyesuaian. Namanya iya biasanya cocok dengan apa? Iya cocok dengan kasroh. Karena itu biasanya sebelumnya diharokati kasroh. Contoh, kata beliau nahu inna hadza akhi. Sesungguhnya orang ini adalah saudaraku. Lihat di situ akhi. Akhi dia khobar inna ya, rafa. Tanda rafanya apa? Dhamma muqaddarah. Di mana dhammanya? Huruf sebelum ya. Berarti kho hanya tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena kho di situ sibuk mencocokkan harokat dengan ya. Karena ya setelahnya, walaupun ya-nya di situ lagi-lagi tidak ada titiknya. Tapi dia apa? Ya. Karena ada ya setelahnya, maka dia tidak bisa lagi didhamma. Tidak bisa didhamma karena sibuk mencocokkan harokat dengan huruf setelahnya. Paham ya? Baik. Nah, di situ tidak lagi di-i'rab akhi rafa dengan waw. Kan asmaul sittah rafanya dengan apa asalnya? Waw. Di sini justru di-i'rab dengan apa? Rafanya dengan dhamma muqaddarah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat kedua tadi. Mudhaf asmaul sittah harus mudhafnya bukan ya mutakallim, mudhaf nilainya bukan ya mutakallim. Sementara ini di ayat ini mudhaf nilainya berubah ya mutakallim. Baik, syarat ketiga. Wa an takuna mukabbaratan. Asmaul sittah itu atau di jurumiyah kita kenal dengan asmaul khamsah, an takuna mukabbarah. Hendaknya dia isim yang bentuk mukabbarah. Mukabbarah itu lawan dari tasghir, musaghar. Tahu tasghir? Mungkin ada yang pernah dengar. Tasghir itu kecil, bentuk kecil dari sesuatu. Kalau kitab besar, kitab yang seperti ini. Kalau kitab kecil yang itu kutayib namanya.
Ya, Kutai. Kalau rojulun, lagi besar. Kalau yang kecil, Rujail. Ya, paham ya? Apa lagi misalnya? Kalau Abdun, hamba biasa. Ya. Kalau Ubaid, yang kecil, tasghirnya. Kesimpulannya tasghir itu, saya sengaja pahamkan tasghir. Kalau paham tasghir, kebalikannya berarti apa? Mukabbar. Saya pahamkan dulu apa? Musaghar, tasghir. Musaghar itu wazannya ada 3. Mu'ayyun. Seperti tadi Ubaidun apa? Tidak. Ubaidun, Rujailun. Kalau yang 3 huruf ditasghir ke fuail. Misalnya Rajulun. Rajulun jadinya apa? Rujail. Rujail. Kalau 4 huruf Ru'ail. Ru'ailun. Seperti kata 4 huruf misalnya Ja'far. Ja'farun. Apa dia? Ju'aifirun. Kalau 5 huruf dan 6 huruf, dia ditasghir ke Ru'ail. 2 ain dan jannah. Ru'ailun. Misalnya apa yang 6 huruf? Misalnya Safarjalun. Berapa huruf itu? 5 huruf ya? 5 atau 6? Bisa. Sufai? Baik. Sufairi. Hilang lamnya. Sufairi. Hilang lamnya. Ini dipelajari di sorof ya, sorof lanjutan. Dihilangkan lamnya. Walaupun ada rinciannya di sorof. Kalau di sorof adil di mana yang harus dihilangkan, kita ada ketentuan-ketentuan. Baik. Yang terpenting di sini, antum tahu bahwa bentuk tasghir ini seperti ini. Mu'ayyun, kemudian Mu'ayyun. Itu 3 bentuk tasghir. Kalau misalnya qalamun, tasghirnya apa? Kulain. Iya. Umaru apa? Umair. Iya. Umair. Baik. Iya, Hasan Husain. Hasan Husain itu bentuk-bentuk tasghir ya. Abun Ubayyin. Terus Sahlun, apa Sahlun? Suhail. Banyak ya, banyak. Nama-nama orang banyak yang tasghir. Perempuan, kalau perempuan tinggal tambahkan ta marbutah. Misalnya Nusaibah, apa lagi? Banyak juga ya. Suhailah.
Bisa untuk yang 5 dan 6 huruf. Bisa untuk yang 5 dan 6 huruf. Hanya ini ada ketentuan lanjutannya, di sorof dibahas, terlalu luas kalau saya bahas itu. Karena ada huruf yang dihilangkan, kan harus ada yang hilang. Yang diperlukan hanya 4 huruf. Berarti harus ada yang gugur. Kan 5 huruf ini. Mau digugurkan 1. Mana yang hilang? Itu ada ketentuannya di sorof. Di sini antum paham dulu apa itu tasghir. Kalau antum paham tasghir, maka antum paham kebalikannya. Kebalikan dari tasghir yaitu apa? Takbir, mukabbar, bentuk besarnya. Kita di sini belajar tentang syarat apa? Asmaul sittah, bahwa dia harus mukabbar. Tidak boleh bentuk tasghir. Tidak boleh bentuk kecil. Seperti abun, misalnya abu. Kalau di tasghir Ubay. Ini Ubay asmaul sittah atau sudah bukan lagi? Bukan lagi asmaul sittah karena tidak terpenuhi syarat ini. Akhun misalnya, akhun, ukhoyin, saudara kecil, apa namanya? Adik. Iya. Paham ya? Itu bukan lagi asmaul sittah. Semuanya kalau asmaul sittah itu ditasghir berubah i'rabnya. Apa namanya? Apalagi hamuka, hamun. Berarti tasghirnya humayyun. Bukan lagi asmaul sittah. Dan seterusnya. Baik. Intinya asmaul sittah atau asmaul khamsah tidak boleh ditasghir. Fa in sughirat, kalau dia ditasghir, uribat bil harakatiz zahirah, maka dia diirab dengan harokat yang nampak. Maksudnya kembali lagi ke isim mufrad. Contoh, hada ubayyuk. Ini adalah ayah kecilmu. Ubayyuk. Baik. Hanya saja bentuk tasghir itu banyak maknanya, banyak fungsinya. Kadang menunjukkan memang kecil orangnya, atau kadang biasa dipakai untuk merendahkan. Iya. Kalau dibilang antar rujail, itu kadang penghinaan. Penghinaan. Rojul kan laki-laki betul. Tapi kalau rujail kadang dimaksudkan apa? Itu merendahkan. Iya, kadang juga untuk apa namanya? Untuk bentuk mengasihani. Banyak tujuan-tujuannya. Baik. Paham ya? Kadang memang orangnya kecil, atau mungkin untuk menghina orang, atau untuk memberikan apa? Simpati, belas kasih. Baik. Yang jelas bahwa asmaul sittah harus bentuk mukabbarah, tidak boleh mustaghar, tidak boleh yang berwazan seperti itu. Fu'ail, fu'ail, fu'ail. Wa an takuna mufradatan. Syarat yang keberapa ini? Yang keempat sudah. Kata beliau, asmaul sittah hendaknya dia bentuk mufrad. Asmaul sittah harus bentuk mufrad. Tidak boleh musanna, tidak boleh jama'. Kalau abun, apa musannanya abun? Abawani, iya. Abawan. Atau bisa juga dijama' ke jamanya apa? Abun. Aba, iya. Akhun apa? Jamanya? Ikhwah. Akhun jamanya ikhwah atau ikhwan. Ikhwah atau ikhwan. Paham ya? Dan seterusnya. Jadi dia tidak boleh musanna, tidak boleh jama', harus bentuk mufrad. Fa in sunniyat au jumi'at uribat i'rabal musanna wal majmu'i. Bagaimana kalau dimusannakan? Misalnya ada abun, abuka dimusannakan. Menjadi abawaka. Iya. Apakah dia menjadi asmaul sittah atau tidak? Tidak. Kalau dia tidak jadi asmaul sittah berarti i'rabnya i'rab lain. Kata beliau, kalau dia dimusannakan atau dijama', maka i'rabnya disesuaikan. Kalau musanna di i'rab musanna, kalau jama' di i'rab apa? Jama'. Berarti apa? Rafanya dengan, kalau musanna rafanya dengan alif, nasab dan jarnya dengan iya, bukan lagi rafa dengan waw. Paham ya? Begitu pula jama'. Ya.
Kalau jama' tidak di-i'rab lagi asmaul sittah. Kalau asmaul sittah kan rafa'nya dengan waw, nasab dengan apa? Alif. Kalau jama' muzakkar, jama' di situ maksudnya jama' muzakkar ya. Jama' muzakkar maksudnya. Tapi kalau jama' muzakkar dia rafa dengan waw, nasabnya dengan apa dia? Iya, ya, agak beda sedikit dengan asmaul sittah. Baik, selesai. Ini syarat, saya bilang tadi syarat umum. Maksudnya untuk semua asmaul sittah dipersyaratkan 4 syarat ini. Untuk semua apa? Asmaul sittah yang 6 itu. Kalau asmaul khamsah berarti 5. Semuanya dipersyaratkan 4 syarat ini. Kemudian ada syarat khusus. Kalau syarat khususnya penulis tidak sebut ya. Tidak sebut. Ada syarat khusus untuk fu dan zu. Nah, antum tulis saja. Kalau fu syarat khususnya tambah 1. Tadi kan 4 syaratnya untuk semua. Berarti kalau fu tambah 1 jadi berapa dia syaratnya? Jadi 5. Syaratnya fuka menjadi asmaul sittah harus dihapus mimnya. Apa bahasa Arabnya mulut? Famun, mulut. Kalau apa? Mulutmu fuka, dihapus mimnya. Kalau dia tidak ada mimnya, berarti asmaul sittah. Di-i'rab seperti asmaul sittah, rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Tapi kalau ada mimnya, famun, ya famuka, ya mulutmu juga sama dengan fuka. Tapi i'rabnya beda. Kalau ada mimnya, i'rabnya seperti si mufrad. Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Itu syarat untuk apa? Fu. Syarat khusus untuk fu. Kemudian syarat khusus untuk zu. Zu. Antum tulis syarat khusus untuk zu ada 2. Ada 2 berarti tambah syarat umum tadi berapa? 4. Jadinya zu ada berapa syarat dia? 6. Syarat zu yang pertama, syarat khusus untuk zu yang pertama, dia bermakna sahib. Bermakna pemilik. Zu bermakna apa? Pemilik. Ya. Karena ada zu, nanti akan datang juga pembahasannya zu isim mausul. Ya, ada zu isim mausul. Ada zu nakiro, ada zu apa? Zu yang bermakna lain, ada yang apa itu istifham, za. Ya. Jadi yang diinginkan zu dalam pembahasan asmaul sittah harus bermakna sahih. Itu syaratnya. Yang kedua, mudhafun ilaihnya zu harus isim jins. Kata jenis. Ya. Tidak sembarang. Makanya kita dengar zu ilmin, zu malin, itu kata jenis. Tidak bisa kita bilang apa? Zu Muhammad misalnya. Tidak bisa, karena dia bukan kata jenis. Paham ya? Baik, itu syarat khusus untuk zu. Yang pertama harus bermakna sahih, dan yang kedua dia harus isim jins, kata jenis. Dipaham ya? Jadi asmaul as-sittah syarat umumnya ada 4, kemudian fu memiliki syarat khusus dan zu memiliki 2 syarat khusus. Baik. Selanjutnya beliau berkata menerangkan tentang Hanuka. Hanuka kan di Al-Ajurumiyah ada atau tidak? Tidak ada. Beliau terangkan sebabnya. Kenapa di Al-Ajurumiyah tidak disebutkan? Kata beliau, wal afsahu fil hani an-naqsu. Yang paling fasih pada kata al-han, han di sini maksudnya Hanuka. Pada kata al-han itu yang paling fasihnya dibaca naqas. Istilah ini naqas di sini maksudnya naqas apa artinya? Kurang. Maksudnya kurang wawunya. Kalau Hanuka kan pakai apa? Pakai wawu. Jadi fasihnya Hanuka dihilangkan wawunya. Naqas. Dihilangkan apa?
Wawunya jadi Hanuk. Tidak ada wawunya, bukan Hanuka tapi Hanuk. Hanuk atau Hanuhum, tergantung apa mudhaf ilaihnya. Jelas ini? Baik. Fasihnya tidak ada wawunya. Ai hadfu akhirih. Maksudnya dihapus huruf terakhirnya. Tentunya huruf terakhirnya apa? Waw. Ya kan? Kan kalau Hanuka, K-nya itu kata lain. Domir dia. Huruf terakhirnya waw, Hanu. Baik, itu yang dihapus. Wal i'rabu bil harakati 'ala nun. Kalau dihapus wawunya, timbul pertanyaan, dia di i'rab apa? Dia di i'rab, kata beliau, di i'rab di atas nun lagi, bukan di i'rab pakai wawu. Kalau asma sita kan di i'rab pakai apa? Kalau rafa pakai wawu. Bukan dhamma di atas nun, tidak, tapi rafa dengan wawu. Tapi kalau dia hilang wawunya, berarti di i'rab dengan harokat di atas nun. Kalau rafanya hanun, kalau nasabnya hanan, kalau jarnya apa? Hanin. Seperti si mufrad biasa. Contoh, hada Hanuka. Ya, tidak pakai waw. Nakaf. Ini adalah anum. Wa ra'aitu Hanaka. Baik. Saya melihat anum. Wa marartu bi Hanika, dan saya melewati anum. Walihada lam ya'udduhu sahibul ajrumiyah wala ghairuhu fi hadhihi al-asma'i wa ja'aluha khamsatan. Oleh karena itulah penulis kitab al-ajrumiyah lam ya'udduhu. Lam ya'udduhu bisa dibaca ya'udduhu atau ya'uddahu, ya, atau ya'uddihi. Di situ dibahas di sorof, ya, 3 harokatnya. Oleh karena itulah penulis Sahibul Ajrumiyah, sahib, pemilik kitab Al-Ajrumiyah, maksudnya penulisnya, dia tidak ya'udduhu, tidak menganggapnya, tidak menghitungnya. Wala ghairuhu, dan tidak pula selain beliau, mereka tidak menghitungnya fi hadhil asma, tidak menghitung Hanuka termasuk dari isim-isim ini. Wa ja'aluha khamsatan, sehingga mereka hanya menjadikannya 5 saja. Makanya dia jurumiyah disebut asmaul khamsah, karena Hanuka tidak masuk. Sebab dia lebih fasih dibaca Hanuka, tidak pakai waw. Paham? Itu sebabnya kenapa Ibnu Ajurrum tidak mengatakan asmaul sita tapi asmaul khamsah. Sebab beliau mengeliminasi, menghapus Hanuka. Ya, karena memang dia lebih fasihnya dibaca tanpa waw. Kalau begitu dia di-i'rab seperti isim mufrad. Jelas ya? Selesai yang ketiga. Kata yang di-i'rab dengan huruf yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang di-i'rab dengan huruf yang keempat adalah al-amsilatul khamsah atau af'alul khamsah. Kata beliau, wa ammal amsilatul khamsah, adapun isim-isim yang amsilatul khamsah, contoh-contoh yang 5, maksudnya fil-fil yang 5. Yaitu kemarin apa? Kalau daraba misalnya apa? Tadribuna, yadribuna, ya, tadriban, yadriban, dan tadribina. Itu kalau daraba. Kalau fil lain juga. Misalnya kharaja, berarti takhrujuna, yakhrujuna, takhrujani, yakhrujani, takhrujina. Ya, kalau ja'ala, ganti lagi. Taj'aluna, yaj'aluna, taj'alani, yaj'alani, taj'alin. Baik. Yang jelas dia 5 bentuk. 2 yang pakai waw. 5 bentuk, 2 yang pakai waw, 2 yang pakai alif itsnain, dan 1 yang pakai ya mukhatabah. Jadinya 5. Paham ini? Baik. Tadribuna pakai waw jamaah, di awalnya ta. Yadribuna pakai waw jamaah, di awalnya ya. Tadribani pakai alif itsnain, di awalnya ta. Yadribani pakai
alif isnain di awalnya apa? Di awalnya ya. Kemudian yang terakhir tadribina, dia hanya sampai pakai ta saja. Jadi semuanya 5. Kalau fiil lain tinggal langsung ganti saja. Ambil saja awalnya, ganti fiilnya. Kharaja jadi apa? Takhrujuna, yakhrujuna, takhrujani, yakhrujani, takhrujina, dan seterusnya. Paham ya? Tapi kalau yang sudah belajar huruf tidak ada iskal di sini. Hanya saja saya ingatkan jangan sampai ada yang belum dapat pembahasannya. Nah, kata beliau, wa ammal amtsilatul khamsah, adapun contoh-contoh yang 5, fiil-fiil yang 5, fahiya kullu fiilin, dia adalah setiap fiil ittasala bihi dhamiru tasniyatin, yang bersama dengan dhamir tasniyah, dhamir 2, yaitu alif isnain yang tadi. Seperti nahu yaf'alani wa taf'alani. Nah, ini dua bentuk kan, yang pakai ya dan pakai ta. Au dhamiru jam'in, atau dhamir jama', yaitu waw jama' juga ada 2. Nahu yaf'aluna wa taf'aluna, ada pakai ya, ada pakai ta. Au dhamirul muannatsatul mukhatabah, atau dhamir muannatsatul mukhatabah, yaitu ya mukhatabah. Dia cuma satu, taf'alina, pakai ta saja. Mengertinya? Baik, ini disebut amsilatul khamsah. Nah, kemarin saya bilang lebih bagus dinamakan amsilatul khamsah daripada af'alul khamsah. Kenapa? Karena fiilnya sebenarnya bukan 5, banyak. Kalau dibilang fiil yang 5, seakan-akan cuma 5 saja. Ternyata fiilnya banyak, tinggal diganti-ganti saja. Apalagi kalau antum tasrif fiil mudhari, itu satu fiil saja sudah sekitar berapa? 7. Misalnya tadribu, yadribu, yadribani, yadribuna. Sudah berapa itu? 2. Yang pakai alif saja sama waw sama ya yang fokus. Yadribu tidak kan? Yadribani 1. Yadribuna 2. Kemudian apa? Tadribu, tadribani, yadribna. Nah, tidak juga. Masih 3 ya. Kemudian tadribu, tadribani, tadribuna. Sudah berapa? Sudah 6. Kemudian tadribina. Sudah 7. Kemudian tadriban 8 ya. 8 dia. Kemudian tadribna, adribuna, adribu, berarti 8. Satu fiil sudah 8. Dibilang af'alul khamsah. Makanya kurang tepat. Yang bagusnya dibilang amsilatul khamsah, contoh-contoh yang 5. Sebab memang cuma 5 bentuk, walaupun banyak tapi contohnya 5. Alif yang pakai alif 2, pakai waw 2, pakai ya 1. Jelas ini? Baik. Kita lanjutkan. Kata beliau, fa innaha turfa'u bi thubutin nun. Maka sungguhnya amsilatul khamsah dia dirafa dengan tetapnya nun. Sudah lewat kemarin ya. Nah, kita balap saja ini. Wa tunsabu wa tujzam bi hadfin nun, dan dia dinasab serta dijazam dengan penghapusan nun. Baik, selesai. Kita simpulkan dulu. Kata-kata yang dirab dengan harokat ada berapa tadi? 4. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, sama fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Kemudian yang dirab dengan harokat dengan huruf ada 4 juga. Isim musanna, jamak mudzakkar salim, kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian apa? Asmaul sittah, kemudian amsilatul khamsah. Jelas ya? Kemudian beliau menyimpulkan lagi tanda-tanda i'rab yang kemarin dengan sisi lain. Ini kesimpulan yang kedua. Kalau tadi kesimpulan pertama. Kata beliau, tanbih. Catatan penting. Ya. Tanbih, peringatan. Maksudnya catatan penting yang patut diingatkan. Ulima mimma taqaddama anna alamati al-i'rab arba'a asyrata. Diketahui dari apa-apa yang telah berlalu bahwasanya tanda-tanda i'rab itu ada 14.
Nah, ini kesimpulan dari sisi tanda-tandanya. Ternyata tanda i'rab itu semuanya ada 14. Nah, sebelum kita baca, coba kalau rafa ada berapa kemarin? Rafa ada 4. Nasab 5. Berapa itu? 9. Jer 3. Jazm 2. Jumlahnya berapa? 4, 5, 3, 2. 14. Ya kan? 4, 5, 3, 2, 14. Coba ya. Nah, kata beliau, diketahui dari apa-apa yang telah berlalu bahwa tanda-tanda i'rab semuanya ada 14. Di antara 14 ini, kan kemarin ada yang asli, tanda asli, ada yang tanda cabang. Iya. Nah, arba'un usulun, ada 4 yang asli. 4 yang asli. Rafa tanda aslinya apa? Dhamma. Nasab fathah. Jer kasrah. Jazm sukun. Ada 4 berarti asli. Ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu lin nasbi wal kasratu lil jarri was sukunu lil jazm. Paham? Sudah saya terjemah. Baik. Dhamma untuk rafa, tanda asli untuk rafa, fathah tanda asli untuk nasab, kasrah tanda asli untuk jar, sukun tanda asli untuk jazm. Wa ashrun furu'un naibatun an hadhil usul. Nah, kalau asli 4 berarti yang 10-nya apa? Cabang. Yang 10-nya cabang, kata beliau, dan 10 furu' cabang. Naibatun an hadhil usul. Dia fungsinya pengganti dari yang asli tadi. Kalau dhamma tidak ada, boleh digantikan oleh apa? Waw, alif sama sebutun nun, ya kan? Sudah lewat kemarin. Yang cabang ini kata beliau salatun tanubu anid dhamma, 3 pengganti untuk dhamma. Tadi sudah kita sebutkan waw, alif dan sebutun nun. Warbaun anil fathah, 4 pengganti dari fathah. Apa itu? Ya, alif, apa lagi? Kasrah sama hasfun nun. Ada 4 ya. Wa isnani anil kasrah, 2 penggantinya kasrah. Ya dan apa? Fathah. Wa wahidatun anis sukun, 1 pengganti sukun, yaitu al-hadf, penghapusan. Apakah itu penghapusan huruf illah atau penghapusan nun? Yang jelas penghapusan. Nah, dipahami ya? Baik, jadi 14 tanda, 4 asli, 10 cabang. Wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwabin. Ini sebenarnya bisa dibilang kesimpulan yang ketiga. Dan bahwasanya penggantian itu terjadi pada 7 bab. Maksudnya 7 bab di sini pada 7 tempat. Bab yang pertama, al-awwal, tempat yang pertama, babu ma la yansarifu. Penggantian terjadi pada ma la yansarif, maksudnya isim alladzi la yansarif. Kapan dia diganti? Isim alladzi la yansarif digantikan dari i'rab asli kapan? Ketika jer. Kan kalau ketika rafa i'rabnya dengan apa dia? Tanda i'rabnya dhamma, masih asli? Masih asli. Nasabnya apa? Fathah, masih asli? Masih asli, belum penggantian. Ketika dia dijar dengan apa? Fathah. Nah, ini bukan asli lagi, penggantian. Jadi penggantian terjadi pada saat dia dijar. Pada saat dia dijar. Mungkin antum bisa kasih catatan sih. Jadi isim ladzi la yansarif terjadi penggantian pada saat dia di-i'rab jer. Asani, yang kedua, babu jam'i al-muannats salim. Bab jam' muannats salim. Kapan dia terjadi penggantian? Nasab saja. Nasab saja atau nasab dan jer? Nasab saja. Ketika nasab, kan jam' muannats salim rafa dengan apa? Dhamma, masih asli. Nasabnya kasroh, padahal aslinya apa? Fathah. Ini
keluar dari asli, dia penggantian. Kalau dia dijer dengan kasrah, di situ asli. Paham ya? Baik. Jadi jamak muannats salim terjadi penggantian ketika dinasab. Kalau isim ladzi la yansarif apa tadi? Ketika dijer. Dipahami ya? Hah? Baik. Asal itu. Yang ketiga, al-fi'lul mudhari'ul mutallul akhir. Fi'il mudhari yang mutal akhir. Kapan dia terjadi penggantian? Fi'il mudhari mutal akhir ketika nasab dan jazm. Kalau ketika rafa, mutal akhir rafa dengan apa? Dhamma. Kadang muqaddarah, kadang nampak. Paham? Jangan sampai hanya menghayal. Hah? Supaya jelas. Mutal akhir itu mutal apa? Tidak, mutal akhir itu mutal apa saja? Waw, alif dan ya. Sebutkan coba contohnya. Waw apa? Ya dulu. Alif. Oh ya dulu. Kalau alif ya tar ya do. Baik. Ya do. Contoh waw, ya dan alif. Saya tidak menghayal. Jadi dia kalau rofa apa? Dhamma muqaddar. Dhamma muqaddar ya kan? Hah? Kemudian dhamma muqaddar sama semua dhamma muqaddar. Kalau apa namanya? Nasab? Hah? Nampak. Muqaddar. Jadi ada yang muqaddar, ada yang ini yang tadi. Saya bilang, kalau dia rofa masih asli. Masih pakai doma semua, walaupun domanya tersembunyi. Ketika nasab, dia masih asli juga. Ada yang nasabnya apa? Nampak, ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi ini sudah tidak menghayal lagi ya. Baik, jangan pikirkan sulit. Hah? Baik. Yang terjadi penggantian di mana? Kalau di sini masih asli semua. Nasab dan rofanya masih asli. Terjadi penggantian. Tadi saya salah sebut tadi ya, ketika jazm saja. Ketika jazm. Kenapa? Karena ketika jazm bukan lagi yang sukun. Asalnya kan apa? Sukun, seharusnya. Ternyata dia penghapusan. Keluar dari asal. Ya, terjadi penggantian di situ. Dimengerti ya? Fi'il mudhari mutal akhir terjadi penggantian ketika apa? Hah? Ketika jazm saja. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u al-musanna. Musanna kapan terjadi penggantian? Seluruhnya. Iya kan? Ketika rafa seharusnya dhamma jadi apa dia? Alif. Ketika nasab seharusnya fathah jadi apa ya? Ya, jar harusnya kasrah jadi iya. Jadi semuanya dia. Rafa, nasab, jar dia terjadi penggantian. Yang kelima, al-khamisu jam'ul mudzakkar salim. Jam' mudzakkar salim terjadi penggantian seluruhnya juga. Sama ya? Paham? Di belakang paham? Jelas ya? Nah, rofanya kan bukan dengan dhammah, tapi dengan waw. Nasabnya bukan dengan fathah, tapi dengan ya. Jarnya bukan dengan kasrah, tapi dengan ya. Baik. As-sadisu al-asma'u sittah. Nah, isim-isim yang 6. Ini terjadi penggantian pada seluruhnya juga. Ya kan? Pada seluruhnya. As-sabi yang ke-7, al-amtsilatul khamsah. Isim contoh-contoh yang 5. Dia terjadi penggantian pada seluruhnya juga ya. Rafanya kan dengan apa? Amtsilatul khamsah. Sebutun nun, bukan dengan dhamma. Nasab dengan hasfun nun. Kemudian jazm dengan hasfun nun juga. Seluruhnya. Selesai pembahasan tentang alamat i'rab. Sekarang kita beralih ke pembahasan i'rab takdiri. Masih ingat i'rab takdiri? I'rab yang disembunyikan.
Sudah kita singgung-singgung sedikit sebelumnya. Ada apa? Ta'adzur, tikol dan munasabah. 3 tadi. Ta'adzur, tikol, munasabah. Hanya ada apa? Takdir itu ada pada isim, ada juga pada fi'il. Sebenarnya di Tuhfah sudah ada, sudah dibahas. Kita baca faslun tuqaddarul harakatus salatu fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallimi nahu gulami wa bani wa fil ismil murab alladhi akhiruhu alifun lazimatun nahu al-fata wal mustafa wa musa wa hubla wa yusamma maksuran. Baik. Pasal disembunyikan harokat yang 3. Apa maksudnya harokat yang 3? Dhamma, fathah, kasro. Disembunyikan dhamma, fathah, kasro. Dhamma ketika rofa, fathah ketika nasab, kasro ketika jar. Kapan itu? Pada 2 tempat. 3-3-nya ini disembunyikan. Pertama, fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallim. Pada isim yang mudhafun ilainya ya mutakallim. Contoh, gulami. Apa artinya? Budakku. Wabni, putraku. Ya. Gulami. Ya. Kalau saya bilang hadza gulami, maka i'rabnya di situ apa? Rafa. Tanda rafanya dhamma muqaddar. Kalau ra'aitu gulami, nasab, tanda nasabnya fathah muqaddar. Kalau marartu bi gulami, khafa, tanda khafatnya kasrah muqaddar. Baik. Jadi dia disembunyikan rafa, dhamma ketika rafa, nasab ketika fathah, fathah ketika nasab dan kasrah ketika jar. Hadza gulami. Kemudian ra'aitu bulan. Taharokan supaya jelas ya. Marartu bi bulan. Seharusnya rofa. Tanda rofanya apa? Seharusnya dia dhamma di situ. Dhamma apa? Disembunyikan. Di sini fathah ada yang disembunyikan juga. Kemudian di sini ada kasro yang disembunyikan. Kalau ada yang tanya, ini kasro apa ini? Ini bukan kasro i'rab ini. Ini kasro penyesuaian dengan ya. Ya. Kasro i'rabnya hilang, sembunyi. Paham ini? Ini disembunyikan 3-3-nya. Ketika dhamma, ketika fathah, ketika kasro. Paham ya? Ini yang fokus. Jangan sampai bingung di sini. Ini kasronya nampak. Mungkin ada yang tanya, ini kasronya nampak. Tidak, itu kasro bukan kasro i'rab. Buktinya ada di sini, ya kan? Bukan kasro i'rab ini. Karena dia ada di sini, ada di sini. Nah, berarti kasro i'rabnya mana? Disembunyikan. Paham ya? Jadi 3-3-nya disembunyikan pada isim yang disandarkan ke ya mutakallim. Begitu pula ibni. Gulami ibni. Cukup gulami saja ya untuk mewakili. Kemudian tempat yang kedua disembunyikan 3-3-nya fil ismi al-murabi alladhi akhiruhu alifun lazima. Isim murab yang ujungnya alif tetap. Nama lainnya apa itu? Isim maksur, nanti akan diterangkan. Contoh al-fata, ujungnya ya. Al-mustafa, bukan ya, alif bengko, alif lazima. Mau bengko bisa juga tegak ya. Yang jelas alif lazima itu tetap. Artinya dia tidak pernah berubah. Kan ada alif bisa berubah jadi waw, bisa berubah jadi ya alif
Seperti alif apa itu? Alifnya isim musanna. Berubah-ubah dia, tidak tetap. Kadang berubah jadi ya. Iya, alifnya asmaul khamsah. Kadang berubah jadi wow, kadang berubah jadi iya, berubah-ubah. Kalau dia ini alifnya tetap terus. Disebut asmaul maksur, isim maksur. Contohnya Al-Fata, Al-Mustafa, Musa, Hubla dan seterusnya. Yang jelas dia isim mu'rab, ujungnya alif yang tetap. Wa yusamma maksuran, dan dia dinamakan dengan isim maksur. Jadi isim maksur, isim yang ujungnya alif semuanya disembunyikan. Makanya kalau antum i'rab misalnya hadza al-fata. Hadza fatan. Ini pemuda. Domanya tidak kelihatan. Ra itu al-fata. Fathahnya tidak kelihatan. Marartu bil fata. Kasrohnya tidak kelihatan. Paham ya? Misalnya kita ganti fatan. Kita ganti bulan dengan apa? Fata. Baik, ujungnya alif ya. Ini adalah pemuda. Domanya seharusnya domanya di mana? Di atas alif bengkok. Hanya disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena dia berunsur. Alif itu tidak bisa diharokat. Harokat tadi disembunyikan karena dia sibuk menyesuaikan dengan ya. Di sini di fath, seharusnya di fathah. Tapi tidak bisa juga karena sekali lagi alif tidak bisa harokati. Di sini seharusnya di kasrah, tapi tidak bisa juga karena alif tidak bisa menerima harokat. Sehingga semuanya disembunyikan, tiga-tiganya. Paham ya? Disembunyikan 3 harokat pada isim yang disandarkan kepada ya mutakallim dan isim maksur. Baik. Selanjutnya, wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu. Disembunyikan dhamma dan kasrah saja. Berarti berapa? Cuma 2 saja. Dhamma dan kasrah saja. Artinya ketika fathah nampak. Paham ini? Disembunyikan ketika dhamma dan kasrah berarti fathah nampak. Terjadi pada berapa tempat? Kata beliau pada satu tempat, yaitu fil ismil mu'rabi alladhi akhiruhu ya'un lazimatun. Yaitu terjadi pada isim mu'rab yang ujungnya ya lazimah. Maksurun ma qablaha, yang dikasrah sebelumnya. Maksudnya isim apa itu? Isim mangkus. Nanti akan disebutkan juga. Nah, contoh al-qadi, terpenuhi syarat ya? Dia isim mu'rab, akhirnya ya, sebelumnya kasrah, sebelum ya maksudnya. Al-qadi, ad-da'i, al-murtaqi. Iya. Apa lagi? Banyak ya? Baik. Wa yusamma mangkusan. Dan isim yang seperti ini disebut juga dengan isim mangkus. Nahu, contoh, yauma yad'u ad-da'i. Pada hari tatkala penyeru memanggil. Penyeru memanggil, itu malaikat ya. Ad-da'i, lihat ad-da'i. Itu isim mangkus. Mana ya-nya? Kalau ada yang tanya, mana ya-nya? Dihapus di situ karena meringankan ya. Ini tulisan Al-Qur'an ya. Seandainya bukan tulisan Al-Qur'an, itu harus ada ya di situ. Kenapa tulisan Al-Quran dihapus? Itu untuk meringankan bacaan supaya tidak berat. Kalau dibilang ad-da'i kan berat. Dibilang dibandingkan apa? Ad-da'. Yauma yad'u ad-da'. Kalau berhenti ya. Kalau seandainya ada ya, yauma yad'u ad-da'i. Agak berat. Baik. Yang jelas ad-da'i itu ada ya-nya sebenarnya di ujung. Dia isim mangkus. Dia i'rabnya apa? Rafa fa'il. Pada hari tatkala penyeru itu memanggil. Dia pelakunya. Penyeru itu memanggil. Fa'il tanda rafanya apa? Dhamma, disembunyikan di atas ya yang hilang. Sembunyikan di atas ya yang hilang. Karena ya-nya sudah hilang.
muhtiina ila da'i, sama juga ya. Ini contoh yang jar. Kalau tadi contoh yang rofa. Yang rofa disembunyikan apa tadi? Dhamma. Yang jar disembunyikan apa? Kasrah. Nah, kalau fathah bagaimana ketika nasab? Beliau jelaskan. Wa tadharu fihi al-fathatu li khiffatiha. Dan nampak pada isim mangkus fathah. Kenapa nampak? Karena ringan. Berarti tadi dihilangkan karena sikol berat. Contoh, ajibu da'i Allah. Ya, ajibu da'i Allah. Apa namanya itu? Jawablah, maksudnya penuhilah panggilannya da'i Allah, itu nabinya. Penuhilah panggilan orang yang mengajak kepada Allah, yaitu nabinya. Nah, di situ da'iyah maf'ulun bih nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah yang nampak. Kenapa nampak? Karena sudah ringan. Ya, sudah ringan. Mungkin kenapa dibilang berat ringan? Karena harokat itu kata para ulama seperti anak tangga. Jadi paling ringan itu ringan apa? Kasroh paling ringan. Kemudian kedua apa? Fathah paling berat, dom paling tinggi. Jadi kalau dari kasroh ke dhamma itu berat, ya kan? Lompat dia, pasti tanah tangga. Kalau dari fathah ke dhamma berat atau tidak? Tidak. Kasroh ke fathah tidak berat. Coba lihat tadi. Kalau da'iyu berat atau tidak? Berat, makanya dibaca da'i. Kasroh ke kasroh. Berat di lisan kan? Berat di lisan. Harus bikin lagi di bawah. Baik. Kalau da'iyah dia normal. Satu tangga dia tidak lompat. Ya. Da'iyallahi. Da'iyah ringan. Paham ya? Dia ringan. Nah, sebenarnya dari sisi berat dan ringannya itu dari segi lisannya orang Arab. Lisannya orang Arab, sebenarnya lisan kita juga. Kalau kita bilang da'iyu, mungkin agak kaku lidah ya. Apalagi kalau dibaca Al-Quran baca cepat, ya. Akan kaku. Da'iyu, da'i apalagi belo-belo apanya lidah kita. Tapi kalau da'iyah ringan. Paham ya? Ringan. Enteng. Selesai. Jadi kalau isim yang disembunyikan harokatnya ada berapa? Ada 3. Pertama, isim yang disandarkan kepada yang mutakallim, dan ini disembunyikan 3-3-nya. Kemudian isim maksur disembunyikan 3-3-nya juga. Isim mangkus disembunyikan berapa? 2 saja, dhamma dan kasrah. Fathah nampak. Tapi selesai isim. Hanya sebagian ulama menambah. Ada isim lain yang disembunyikan harokatnya, tidak disebutkan di sini. Yaitu asmaul hikayah, isim-isim hikayat. Isim-isim apa? Hikayat. Bisa antum tambah di situ. Isim hikayat juga disembunyikan harokatnya pada 3-3-nya. Tahu isim hikayat? Isim hikayat itu dia sebenarnya hikayat bahasa Indonesia ya. Tahu hikayat? Sekarang orang Indonesia tidak mengerti juga bahasa Indonesia. Hikayat itu ya, jadi dia lafaz misalnya menghikayatkan cerita. Jadi cerita yang sudah pernah ada dibawakan lagi. Jadi dia dipindahkan ibaratnya. Misalnya Zaidun ini atau koma Zaidun. Supaya mudah. Koma Zaidun. Zaid berdiri. Ketika disuruh guru, ustaz misalnya, coba irob ini, coba Abu Abdillah, irob koma Zaidun. Koma antum bilang apa? Koma, kasih jelas. Koma fi'lun madin. Apa irobnya fi'lun? Fi'lun
fi'ilun. Karena saya sebut irob, koma irob. Koma adalah fi'il madhi mabni dan seterusnya. Tidak ada lanjutannya. Kenapa tidak rofa ini? Khabar, berarti mubtada ini. Ya kan? Mubtada, koma. Fi'il bisa jadi mubtada? Tidak bisa asalnya. Tapi di sini bisa karena sudah jadi isim hikayat. Mubtada harus apa? Rofa. Kenapa tetap fathah? Dihikayatkan dari sini, dipindahkan. Ya Pak, dari sini ke sini ya. Bang, koma adalah fi'il madhi, kan begitu? Mubtada khabar ini. Koma adalah fi'il madhi. Seharusnya komun, tapi tidak bisa. Karena ini apa? Penghikayatan. Paham ya? Kalau antum baca Tuhfa itu sering seperti ini. Disebutkan misalnya di dalam Tuhfa ya, min zaidun. Di dalam kurung biasanya. Kalau hikayat ini biasanya di dalam kurung. Min zaidun. Saja atau tidak? Dari dia seharusnya min zaidun. Kenapa min zaidun? Hikayat dari contoh sebelumnya. Nah, jadi ini bagaimana cara irobnya seperti ini? Min zaidun. Kita bilang zaidun jar. Tanda jarnya kasrah muqaddarah li istighlalil mahal bi harakatil hikayah. Karena sibuknya tempat dengan harokat penghikayatan. Seharusnya min zaidin, tapi karena dia sibuk dengan harokat hikayat, makanya tidak bisa di jar dengan kasrah. Paham? Hah? Jadi isim yang disembunyikan irobnya ada berapa? Ada 4. Isim maksur, mangkus, disandarkan pada yang mutakallim, dan isim hikayat. Kalau isim mangkus, sebabnya apa? Sikol. Kalau maksur, tajur. Kalau yang mutakallim, munasabah dengan yang mutakallim. Kalau hikayat, dia juga munasabah juga, penyesuaian dengan harokat hikayat. Bedanya kalau yang mutakallim penyesuaian dengan yang mutakallim. Kalau hikayat penyesuaian dengan harokat hikayat. Taib, ada 4 isim yang disembunyikan irobnya. Selesai isim. Sekarang kita beralih ke fi'il. Fi'il kata beliau, wa tuqaddaru dhammatu wal fathatu fil fi'lil mudhari'i al-mu'talli bil alif. Disembunyikan dhamma dan fathah. Kenapa tidak disebut kasrah? Tidak ada kasrah pada fi'il. Bisa paham ya? Baik. Tidak disebut lagi kasrah di sini. Berarti berbicara fi'il yang disembunyikan hanya dua, paling banyak dua. Kalau isim kan disembunyikan paling banyak 3. Baik, disembunyikan dhamma dan fathah pada fi'il mudhari yang mutal dengan alif. Contoh, yakhsha. Yakhsha kan irobnya apa? Rafa, tidak ada penasab dan penjazam. Alamat rafanya apa? Dhamma, disembunyikan muqaddar. Iya. Walan yakhsha, lan yakhsha, irobnya apa? Nasab, ya kan? Tanda irobnya fathah, tidak nampak fathahnya. Jadi disembunyikan dhamma dan fathah. Wa tuqaddaru dhammatu faqat, disembunyikan dhamma saja. Berarti ketika nasab nampak karena disembunyikan dhamma saja saat rafa. Kapan itu? Fil fi'lil mudhari'il mutalli bil wawi aw bil ya'i. Yaitu pada fi'il mudhari yang mutal waw atau mutal ya. Kalau mutal alif disembunyikan berapa? Berapa tadi? 2, dhamma dan fathah. Kalau mutal waw dan ya disembunyikan satu saja, yaitu dhamma. Contoh, yad'u, rafa seharusnya kan? Rafa. Tidak ada penasab dan penjazam. Mana tanda rafanya? Dhamma disembunyikan. Berat. Kenapa berat? Dhamma ke dhamma. Sebagaimana tadi kasroh ke kasroh berat, dhamma ke dhamma juga berat. Iya, yad'u. Apalagi waw. Sulit di lisan.
Yarmi. Yarmiu. Berat atau tidak? Iya, berat. Bibir moncong-moncong kan. Yarmiu. Baik. Jadi tidak nampak wawunya ketika rofa. Tidak nampak domanya ketika rofa. Sementara fathahnya, kata beliau, wa tadharul fathah. Fathahnya nampak. Contoh, lan yad'uwa. Kenapa dari dhamma ke fathah berat atau tidak? Tidak berat, turun. Yad'uwa, santai saja. Walan yarmiya. Kasar ke fathah, tidak berat. Normal. Satu anak tangga saja tadi. Sudah kita gambarkan. Paham ya? Baik. Wal jazmu fi thalatha bil hazfi kama taqaddama. Nah, kalau jazmnya tentunya tidak ada lagi pembahasan muqaddar dan zahir. Karena jazm dia dengan penghapusan. Kata beliau, jazm pada 3 ini maksudnya 3 yang mana ini? Mutal waw, mutal alif, mutal ya. Jazm pada 3 ini, paham 3 ini? Antum kalau tidak, jangan sampai lupa, tulis saja. Nanti mengajar tidak tahu 3 apa itu. Wal jazmu fi thalatha, dan jazm pada 3 yaitu mutal waw, mutal alif dan mutal ya bil hazfi. Dia i'rabnya dengan penghapusan huruf illa kama taqaddama, sebagaimana berlalu di pembahasan alamat i'rab yang kemarin. Jadi kesimpulannya, kalau i'rab takdiri pada fiil hanya berapa tempat? I'rab takdiri pada fiil. Kalau isim kan tadi 4. Mangkus, maksur, kepada yang mutakallim, mudhaf kepada yang mutakallim, kemudian hikayat. Kalau fiil, dia i'rab takdiri terjadi pada 3. Pada 3. Ujungnya waw, ujungnya ya, dan ujungnya alif. Hanya saja kalau ujungnya alif, yang sembunyi berapa harokat? Kalau ujungnya alif 2 harokat yang sembunyi. Kalau ujungnya waw dan ya 1. Paham ya? Jadi fiil yang di'rab takdiri ada 3. Mutal waw, mutal ya, dan mutal alif. Mungkin ada yang janggal, kenapa isim yang ujungnya waw tidak berat, tidak disembunyikan? Kan fiil ujungnya waw ada sembunyi kan? Yad'u. Mana tadi? Yad'u. Berat. Kenapa isim tidak? Isim, iya. Dia tidak berat karena biasanya isim yang ujungnya waw itu kalau bukan sukun fathah. Kalau bukan sukun fathah. Jadi dia tidak berat. Tidak dalun. Berat atau tidak? Antum merasa saja cerita. Dalun. Berat atau tidak? Tidak. Kemudian kalau kita merujuk pada anak tangga tadi, kasrah, fathah, dhamma, sukun itu cocok untuk semuanya. Tidak akan berat dengan kasrah, tidak akan berat dengan fathah, tidak akan berat dengan dhamma. Yang berat itu kan tadi, kalau lompat, misalnya kasrah ke dhamma, dhamma ke kasrah, atau kasrah ke kasrah, dhamma ke dhamma, itu berat. Tadi dalun, atau misalnya apa yang kadang fathah, apa? Apa yang fathah? Misalnya tadi sanawun, fathah ke dhamma apa? Tidak berat. Tidak berat. Jadi isim yang ujungnya waw itu tidak berat. Tidak berat. Makanya kalau antum lihat tadi, dia tidak ada. Yang berat itu ujungnya ya, ujungnya alif, dan apa? Yang munasabah. Dan sebaliknya, mungkin ada yang bertanya juga. Kan kalau isim ada munasabah ke yang mutakallim.
Iya. Kenapa fi'il tidak ada yang munasabah? Nah, karena fi'il dan ya mutakalim tidak bisa bersambung langsung. Tidak pernah fi'il dan ya mutakalim bersambung langsung. Ya kan? Mau fi'il madi, mudhari atau tidak pernah. Kalau doroba, kalau dia mengumpulku, apa? Dorobani. Antara fi'ilnya dan ya-nya dipisahkan oleh nun wikoya namanya, nun tamim. Tamim maksudnya dia jaga sini supaya tidak dikasroh. Kan fi'il itu kembali kalau dikasroh. Tidak mau dikasroh dia. Makanya kasroh itu tanda khusus untuk apa kasroh? Tanda khusus untuk isim. Tidak ada fi'il dikasroh. Kapan ada kasroh di ujungnya pasti isim. Jadi untuk menjaga hal itu dia didatangkan nun wikoya namanya. Intinya fi'il dan ya tidak pernah bertemu. Sementara misalnya kolam, apa kolam? Pena ya, isim dia, kolam. Kalau pakai ya, kolami. Nah, munasabah. Tadinya kolamun, harusnya doma. Domanya sudah hilang, apa sembunyi ya, bukan hilang, tersembunyi. Dipaham ya? Baik. Itu sebenarnya sudah terlalu luas ya. Ada pertanyaan sampai sini? Selesai irob-irob ini. Kita akan masuk di isim ladzi la yansarif. Isim alladzi la yansarif. Ini pembahasan agak berat sebenarnya. Agak berat untuk orang yang sudah lelah. Nanti kita baca besok di awal-awal supaya lagi masih segar-segarnya. Karena dia butuh kecermatan. Saya sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah dulu. Tafadhal.